Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusuma Ningsih Retno Asmoro, JKB Angkatan 9 dari SDN Jatimulyo 2 Malang. Hari ini saya akan menyampaikan aksi nyata budaya positif yang sudah saya terapkan dan saya bagikan bersama rekan guru di sekolah saya. Berikut aksi nyata saya. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samsul Haili dan Ibu Indah Sulayaga yang selalu mengajar kami belajar untuk menerapkan hal-hal yang baik selama di calon guru penggerak angkatan 9. Penyebaran pemahaman bersama rekan guru di SDN Jatimulyo 2 Malang. Tujuan dari penyebaran aksi nyata ini yaitu menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan memiliki disiplin yang kuat. Dan harapan saya, semoga dalam penerapan budaya positif ini dapat terwujud dengan baik di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah, masyarakat, agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Di dalam video ini akan berisi pembukaan, berbagi pengalaman dengan rekan guru, pembentukan keyakinan kelas, segitiga restitusi, testimoni dari siswa, dan testimoni dari rekan guru. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu sebagai Kepala Sekolah SDN Jatimulyo 2, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN Jatimulyo 2. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih karena panjenengan sudah menyempatkan waktunya untuk berkumpul di tempat ini dalam rangka berbagi pengalaman mengenai budaya positif yang saya pelajari. Di sini intinya kita saling sharing, saling berbagi. Saya di sini tidak untuk menggurui seperti itu. Di dalam konsep-konsep inti yang nanti akan saya bahas yaitu tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, dan keyakinan kelas. Budaya positif itu maksudnya budaya positif, perilaku positif, sikap-sikap positif yang kita wujudkan di sekolah ini, seperti itu. Untuk yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, paradigma yang lama paradigma yang kita anut pada dulunya, pembelajaran dulunya yaitu paradigma stimulus respon Bapak Ibu. Nah, sedangkan paradigma baru yang akan saya bahas di sini yaitu paradigma yang berpusat pada murid sesuai dengan pembelajaran di kurikulum merdeka ini. Nah, paradigma baru yang seperti ini yaitu memperhatikan kebutuhan peserta didik dengan menggunakan prinsip pembelajaran berdiferensiasi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi di sini dititik beratkan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang akan murid itu bisa terwujud, bisa membentuk perilaku yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di dalam budaya positif itu akan terbentuk apabila di suatu sekolah itu adanya disiplin positif yang ketat. Nah, disiplin positif di sini biasanya kalau kita mengenal disiplin itu kaitannya dengan peraturan tapi kalau di sini disiplin itu yang artinya yaitu belajar, di mana siswa akan diajak untuk memilih disiplin diri, yaitu siswa akan belajar untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap perilaku yang sudah dia lakukan. Nah, kemudian disiplin positif itu cara menumbuhkannya dengan kesadaran peserta didik tanpa imbalan, ancaman maupun reward. Jadi kesadaran
dari dalam diri peserta didik itu. Nah, peran guru dalam disiplin positif ini yaitu menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka mampu berperilaku kepada nilai kebaikan yang memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Jadi, agar siswa bisa melakukan sikap sesuai disiplin positif itu, dia harus mempunyai motivasi intrinsik yang ada di dalam diri siswa itu. Nah, nanti sekarang kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia. Di dalam budaya positif itu bisa terwujud dengan adanya disiplin positif tadi. Nah, disiplin positif itu dapat terwujud apabila kebutuhan dasar manusia ini bisa terpenuhi. Namun, ketika kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maksud kebutuhan murid tidak terpenuhi, maka yang terjadi murid akan melakukan pelanggaran. Nah, sebelum ke sana kita pelajari dulu kebutuhan dasar manusia itu. Nah, kebutuhan dasar manusia di sini diartikan yaitu cara yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Jadi anak-anak itu murid akan melakukan sesuatu agar kebutuhannya itu terwujud seperti itu. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu yang pertama bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Bila mungkin misalkan siswa-siswa di antara kelas 1 atau sampai kelas 6 itu melakukan pelanggaran, bisa jadi di antara kebutuhan 5 ini tidak terpenuhi. Entah itu yang bertahan hidup, entah yang kasih sayang, entah penguasaan, entah kebebasan maupun kesenangan. Misalkan di rumah dia kurang perhatian dari orang tuanya, maka akan dibawalah ke sekolah dan akhirnya di sekolah akan membuat suatu masalah seperti itu. Nah, atau bertahan hidup, misalkan dia menginginkan sesuatu, menginginkan makanan, tapi sama orang tuanya tidak terpenuhi. Terus akhirnya ketika di sekolah ada temannya yang membawa makanan, akhirnya si siswa akan meminta atau merebut makanan punya temannya, atau siswa melakukan pencurian atau mengambil uang. Nah, bisa jadi ini kebutuhan bertahan hidupnya tidak terpenuhi seperti itu. Jika kebutuhan hidup tidak akan terpenuhi, maka akan muncullah motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, siswa itu akan melakukan sesuatu itu karena ada motivasi, ada dorongan dari dalam diri siswa, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang sudah mereka percayai. Ketika siswa sudah ketika dalam diri siswa melakukan pelanggaran, kemudian siswa melakukan kesalahan. Nah, yang terjadi biasanya di sekolah ada hukuman, konsekuensi, dan ada juga restitusi. Nah, hukuman itu apa? Hukuman itu biasanya sesuatu yang diberikan oleh seseorang guru atau pendidik bersifat satu arah. Artinya tidak mempertimbangkan konsekuensinya seperti itu. Baik enggak ini? Misalkan ketika murid melakukan kesalahan harus berdiri di bawah tiang bendera selama 30 menit, itu termasuk hukuman seperti itu. Nah, hukuman itu ciri-cirinya tidak terencana, terjadi secara tiba-tiba, terus kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, kemudian yang kedua yaitu konsekuensi. Kalau konsekuensi ini dibuat oleh guru dan siswa. Ketika siswa melakukan pelanggaran, maka ada konsekuensi yang didapatkan. Nah, konsekuensi ini ciri-cirinya yaitu terencana atau disepakati sesuai dengan aturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga yaitu restitusi, di mana restitusi ini artinya adalah imbalannya. Ketika misalnya seorang siswa menyobekkan kertas, maka dia diajak berpikir untuk mengganti kertas itu seperti
dia tidak memakai atribut, tetapi disuruh untuk berdiri di bawah tiang bendera 1 jam. Ini posisinya berarti sebagai pendukung, soalnya tidak ada timbal balik yang baik untuk siswa. Terus kemudian yang kedua ini sebagai pembuat rasa bersalah. Ketika siswa melakukan kesalahan, pendidik biasanya mengatakan, kamu itu sudah berapa kali sudah dikasih tahu, kok nggak bisa. Tuh ya. Terus kemudian selanjutnya, nah ini posisi kontrol sebagai teman. Nah ini teman juga tidak baik Bapak Ibu. Ayo dong, bantu bapak sama ibu sekali ini saja, ayo gitu kan biasanya gitu itu kayak ini juga tidak baik, atau memantau juga kurang baik. Nah kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu ingat nggak konsekuensinya seperti itu. Tapi biasanya pemantau ini lebih baik daripada yang membuat rasa bersalah. Ketika membuat rasa bersalah tadi itu dilakukan seorang guru, maka bisa jadi siswa itu akan merasa cenderung mengerucut. Nah, soalnya kamu itu selalu mengecewakan ibu, gitu ya. Akhirnya siswa akan merasa bersalah, dan rasa bersalah itu akan susah untuk bisa terbebas ya, hilang. Maaf ya, kayak kereta api. Itu pesan. Nah, selanjutnya yaitu ini posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ketika sebagai manajer, seorang guru akan ketika siswa melakukan kesalahan, apakah kamu tahu kesalahanmu? Jadi tidak langsung apa tadi? Kamu itu sudah dikasih tahu beberapa kali. Gitu. Kalau manajer ini tidak, kamu tahu kesalahanmu seperti apa gitu. Nah, setelah itu kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaiki ini seperti itu. Kalau untuk di manajer seperti itu, di teorinya seperti itu. Nah, terus ketika kita sudah melakukan posisi kita di posisi kontrol seperti itu, agar siswa ketika guru posisinya sebagai manajer mengingatkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini di sini seperti peraturan kelas. Kalau peraturan kelas biasanya yang membuat itu cuma 1 orang, seperti peraturan sekolah gitu, murid tidak diajak untuk membuat. Nah, kalau keyakinan kelas ini adanya kesepakatan antara siswa dan murid. Nah, bedanya kalau seandainya bedanya kesepakatan sama keyakinan. Kalau kesepakatan biasanya masih ada kata yang negatif, tidak boleh membuang sampah di tempatnya, seperti itu ya. Tidak boleh tidak boleh keluar dari bangku. Nah, seperti itu. Tapi kalau keyakinan kelas ini lebih luas Bapak Ibu, bahasanya lebih luas. Nah, misalnya kalau tidak boleh keluar dari bangku, itu bisa disingkat menjadi menjaga ketertiban seperti itu. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini jadinya menjaga kebersihan gitu. Bajunya nggak boleh ngobrol-ngobrol gitu. Menjaga kebersihan seperti itu. Ya, kalau nah, dalam membentuk keyakinan kelas ini syaratnya atau ciri-cirinya yaitu berupa pernyataan universal, pernyataan umum seperti tadi menjaga kerapian, menjaga kebersihan seperti itu. Terus kemudian dibuat dengan pernyataan positif, jadi tidak ada kata dilarang, tidak ada kata tidak boleh seperti itu. Kemudian sedikit saja namun bisa diingat. Jadi kalau menjaga kebersihan berarti intinya harus bersih. Dan yang paling penting yaitu disesuaikan dengan kondisi sekolah masing-masing. Ketika siswa melanggar suatu keyakinan, di sini ada yang namanya penyelesaian dengan cara segitiga restitusi. Tapi ini tidak semua masalah bisa diselesaikan sama segitiga restitusi, ya. Tergantung masalahnya. Dan segitiga restitusi ini salah satu cara. Jadi masih banyak cara, dan segitiga restitusi ini cuma salah satu caranya aja. Nah, ketika melakukan segitiga restitusi ini, yaitu hal yang harus dilakukan yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Terus kemudian selanjutnya validasi tindakan yang salah. Terus kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan kelas.
diajak di kantin. Kayak kemarin ya Bu Nini ya, ketika Pandu nangis sama Bu Nini diajak makan-makan dulu. Akhirnya nangisnya hilang. Nah setelah itu baru diajak komunikasi. Nah itu salah satu cara untuk menstabilkan identitas. Nah ketika bertanya juga tidak langsung kamu tadi nakal ya sama si A, itu tidak seperti itu. Jadi ini kamu tahu Bu Retno tadi dapat info kalau si A katanya mendorong si B gitu. Apa benar? Habis itu ketika yang muridnya bilang ketika muridnya bilang iya gitu. Nah, setiap orang itu pasti mempunyai kesalahan. Dan dulu juga gitu, pada waktu masih kecil sering didorong sama teman dan juga sering mendorong teman, itu nggak apa-apa. Tapi, nah ada tapinya, lebih baik tidak melakukan hal itu. Nah seperti itu. Ya, tapi yang tersimpan di anak-anak ada kata tidak apa-apa. Terus kemudian, terus lanjut ya. Nah setelah itu, setelah menstabilkan masalah, kemudian ke validasi tindakan yang salah. Ibu percaya, kamu setelah mulai kamu tadi mendorong temanmu pasti ada alasan seperti itu. Tidak mungkin kamu tiba-tiba mendorong tapi ada alasan. Kira-kira alasannya seperti apa? Seperti itu. Nah, misalkan alasannya karena dia tidak memberikan saya jajan. Nah, kayak gitu kan kita jadi tahu Bapak Ibu alasannya seperti apa. Nah, ketika terus kamu kalau kamu tidak jajan seharusnya bagaimana? Mendorong apa enggak? Ada yang kamu lakukan lebih baik enggak selain mendorong seperti itu. Terus kemudian ketika itu sudah, maka menanyakan ke keyakinan kelas. Nah, setelah ditanya bla 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 itu tadi, kemudian kamu menyatakan keyakinan kelas. Kamu masih ingat enggak keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang kita buat? Misalkan ingat Bu, kita harus menyayangi teman. Nah iya, kenapa kamu tadi mendorong teman? Terus kalau kamu sudah seperti ini, nah apa yang kamu lakukan untuk kedepannya? Nah biasanya si anak akan nggak melakukan hal ini lagi. Memang kamu senang setelah melakukan hal ini? Seperti itu Bapak Ibu. Kalau enggak, ya itu ya udah biasanya dinetralkan itu, dinetralkan berarti kamu harus bersikap yang lebih baik lagi karena percaya kamu anak yang baik. Nah, ini guys, di menstabilkan identitas tadi. Contohnya berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Terus kemudian Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi ingin mencari solusi dari kesalahan ini. Jadi segitiga restitusi ini fungsinya untuk apa? Mencari solusi seperti itu. Terus ini validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Terus lanjutkan menanyakan keyakinan kelas. Apa kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang ada di keyakinan kelas kita? Terus kemudian menurutmu orang yang baik itu seperti apa? Apa yang kamu lakukan tadi adalah sikap yang baik seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah budaya positif itu bisa terbentuk dengan adanya disiplin positif yang ada di sekolah. Nah, disiplin positif itu dipengaruhi dari motivasi perilaku siswa. Perilaku siswa yang tidak baik maka akan muncul hukuman, konsekuensi atau restitusi. Tapi di sini yang terbaik menurut teori yaitu restitusi. Nah, posisinya guru ketika ada masalah yaitu posisi guru sebagai posisi kontrol. Posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, ketika siswa melakukan kesalahan maka keyakinan kelasnya harus diperbaiki menjadi lebih baik. Misalnya, ketika anak melakukan kesalahan mencuri, jadi peraturan kelasnya atau keyakinan kelasnya mungkin bisa ditambah atau diperbaiki yang lainnya sehingga siswa mudah untuk mengingatnya. Nah, ketika siswa sudah melakukan kesalahan, maka solusi yang terakhir bisa melakukan dengan cara segitiga restitusi. Tadi Bapak Ibu penjelasannya, mungkin ada yang belum paham atau ingin menanyakan. Kita di sini sifatnya sharing, nanti kalau misalkan saya nggak bisa menjawab, jangan yang membantu jawab. Karena kita sifatnya sharing. Monggo.
monggo Bu Vita. Ini tentang tadi kebutuhan dasar manusia yang kurang terpenuhi. Contohnya kalau mungkin kelas 1, kelas 2, 3, kelas intinya kalau kelas bawah itu masalahnya kan hanya sekitar mungkin diolok-olok atau kalau sudah di kelas 6 itu kan sudah masalah kompleks. Apalagi anak-anak ini karena sudah besar, maka kebutuhan dasar manusia yang kurang terpenuhi, otomatisnya kalau ada masalah ini rasa yang dia kurang rasa diterima oleh temannya. Akhirnya misalkan kemarin yang kasus sedang trending ya di kelas 6, pornografi itu. Yang kedua memamak. Dan ini dua kasus ini dilakukan oleh anak perempuan. Otomatis di dalam kelas anak itu tidak diterima sama temennya gitu ya. Terus gak bisa sama anak ini kayak gini. Untuk menumbuhkan rasa percaya diri lagi sama anak menumbuhkan rasa percaya diri biar bisa diterima oleh teman-temannya kepada si anak. Bagaimana? Nah iya, itu bagaimana gitu loh. Karena apa ya? Otomatis kalau gurunya itu kan sudah memberikan motivasi, ya semuanya gini-gini, tapi kan namanya anak. Mungkin di kelas dia akhirnya dampak dari ini juga kepada dirinya itu menjadi minder. Iya. Tapi anak ini juga mengulangi kesalahan yang dulu sudah pernah dilakukan di kelas bawahnya, jadi terulang-ulang lagi gitu loh. Nah, bagaimana mengatasinya? Terima kasih ya. Kalau menurut pendapat saya seperti itu Bu. Jadi siswa yang bermasalah itu dipanggil. Tentunya dia punya alasan kenapa si anak itu tadi melakukan hal itu seperti itu. Jadi kita gali infonya lebih lanjut. Ketika kita sudah mengetahui infonya lebih lanjut, kita akan tahu obatnya seperti itu. Ketika tahu obatnya, nanti kita akan mudah untuk menyelesaikannya. Nah, ini masalahnya Bu. Kalau kelas bawah, mungkin kalau kita tanya info digali itu kan bisa terbuka. Nah, namanya anak yang sudah masa puber, usia di atas 10 tahun, itu menggalinya itu sangat sulit karena mereka mungkin punya rasa malu dan ini privasi saya. Nah, terus terang sampai sekarang pun kan kalau masalah saya tanya, dia kan darah tinggi, terus kenapa kok melakukan itu? Istilahnya kalau sudah di akhir benar saya guling-guling. Nah, itu belum menemukan jawaban. Ya. Kemarin waktu kita berdiskusi bersama juga menemukan masalah seperti itu Bu. Dan itu terjadi ketika di SMA. Nah, terus kemudian nyoba ya. Si guru itu juga mengajak anak yang bermasalah itu tadi diajak ngopi itu, diajak ngobrol. Jadi di situ sebagai teman. Nah, ketika itu diajak komunikasi. Bu Vita juga pernah, misalnya ya Bu Vita dulu juga masa seperti kamu juga seperti itu. Oh sering ya, saya ada mencontohkan ke anak-anak masalah saya. Maksudnya ke individu ya, iya diajak komunikasi. Bu Vita dulu juga pernah melakukan hal itu. Bu Vita di sini tidak menyalahkan kamu karena kamu telah seperti ini. Itu enggak ya, jadi kita sharing aja. Bu Vita juga pernah salah seperti itu. Nah, kamu pengen enggak masalah kamu ini bakalan berakhir seperti itu? Pengen enggak bakalan sembuh dari masalah itu seperti itu? Kalau misalkan dia kan nggak mungkin nggak pengen, jadi pasti dia pengen. Nah setelah itu, yuk sekarang kamu cerita. Aku nggak usah takut, Bu Vita akan menjaga apapun yang kamu ceritakan. Bu Vita juga nggak akan ngomong sama siapapun. Bu Vita janji di sini Bu Vita sebagai teman kamu seperti itu. Mungkin coba Bu. Gitu, mungkin dia lebih plong gitu. Bu Selvi? Tapi boleh ya? Oh boleh. Yang pertama beda dengan aja. Mungkin yang pertama kita bisa jadi temannya anak-anak dulu. Jadi nggak gampang memberi hukuman kepada anak-anak. Soalnya kalau kita salah dikit diberi hukuman, itu anak-anak semakin takut dengan kita. Kalau kita bisa jadi temannya, itu yang pertama anak-anak bisa lebih terbuka sama kita. Terus yang kedua, setiap kita ingin mengorek itu mengorek informasi dari satu orang, itu kita yakinkan dulu bahwa
komunikasi dari kita sebagai ibunya di sekolah dan orang tuanya yang ada di rumah. Jadi harus tahu apakah kesalahan anak ini penyebabnya apa. Jadi tahu kebutuhan dasarnya, 5 kebutuhan dasar anak tadi sudah dipenuhi apa enggak. Bisa jadi kita di sekolah berusaha memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi, tapi di rumah mereka tidak mendapatkan itu. Makanya pelampiasannya ada di sekolah. Jadi memang harus terbuka antara orang tua dan guru. Kita sebagai guru nggak yang diktator, Bu guru yang benar, kamu yang salah, tidak. Tapi kita adalah teman mereka sehingga mereka enak terbuka. Kita bisa mendapatkan hatinya, kita ngajarnya juga enak, apa-apa masuklah ke anak mengetahui dunia anak-anak. Terima kasih. Sampai monggo Bapak Ibu yang lainnya. Untuk ganti tonton Suruh pilih pusat. Ibu-ibunya ke berapa? Sampun, kalau tidak ada penutup dari saya, nggih. Sekolah sebagai sebuah ladang untuk persemaian bibit. Guru bagai petani yang membasmi hama yang mengganggu tanaman itu untuk tumbuh. Jadi siswa sebagai tanamannya. Dengan budaya positif, semoga kita bisa mengantarkan murid untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Saya ucapkan banyak terima kasih pokoknya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pengen tahu kalau kita belajar, pernah dengar lagunya gini nggak? Ayo kawan, kita jumpa lagi. Tengok kanan, tengok kiri, sekali lagi ke depan.
Hah? Doa, jadi semuanya ikut. Oke, ditaruh dulu. Yuk, paham? Semua keyakinan kelas sudah paham? Ya, satu bahu sampai kita buat keyakinan kelas ya bersama-sama. Contohnya apa anak-anak? Keyakinan kelasnya apa? Kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama apa? Buang sampah di tempatnya kayak gitu kalau kayak kita kelas. Terus apa lagi? Bayu menjaga kebersihan. Menjaga kebersihan. Kalau cuci tangan, tangan yang bersih berarti menjaga kebersihan apa? Di menjaga kebersihan diri. Oke, apa lagi? Ini loh yang saya khawatirkan. Kenapa ini Akmal di situ? Tadi ayo jadinya sama Bu Akmal bagaimana? Ya, Bayu. Ini loh, kita lagi membuat keyakinan kelas ya, peraturan kelas nih. Temannya ada yang usul mendengarkan guru saat belajar. Menolak apa? Ayo dengarkan ya. Didengarkan ya. Jadi biar tahu kalau keyakinan kelas tidak ada kata tidak boleh. Semuanya nggak ada tulisan dilarang, nggak boleh ada kata tidak boleh. Terus apa lagi?
lagi saat di kelas. Menghormati guru. Menghargai teman. Ya, ada lagi enggak? Di kelas harus tertib. Mana berarti ada tertib ya? Anak-anak, kalau di dalam saya bacakan dulu ya keyakinan kelas sambil saya jelaskan. Kita sepakati bersama. Yuk, bisa tertib duduk di tempatnya. Ayo, bisa tertib duduk di tempatnya. Nomor 1, tadi anak-anak ada yang usul membuang sampah pada tempatnya. Disetujui? Oke, berarti kalau anak-anak punya sampah, membuangnya di tempat sampah, tapi membuangnya di waktu pelajaran apa di waktu istirahat? Kalau punya sampah di kelas, berarti disimpan dulu ya, disimpan dulu nanti
waktu mau makan. Yang kedua, menjaga kebersihan kuku. Yang ketiga, menjaga kebersihan seragam. Seragamnya les sekolah disetrika ya. Terus kemudian menjaga kebersihan diri lagi. Kalau film jangan lupa timusnya dibersihkan ya. Terus yang selanjutnya menjaga kebersihan diri lagi. Tidak boleh tidak ada yang gulung-gulung. Kalau anak-anak mainan sambil bergulung-gulung itu namanya nggak menjaga kebersihan diri. Ya, paham? Oke. Selanjutnya menjaga barang milik sendiri. Menjaga barang milik sendiri. Anak-anak, artinya apa? Kalau punya penghapus, naruh jangan sembarangan, nanti bisa hilang. Jadi harus menjaga barang milik sendiri. Karena Bu Guru nggak bisa menjaga barang punyanya anak. Bu, penggarisku mana? Teman-teman nggak tahu, kan nggak pakai. Jadi harus belajar menjaga barang milik sendiri. Jika jika meminjam barang, anak-anak tadi usul ini iya. Jadi kalau meminjam barang harus izin, nggak boleh seenaknya sendiri langsung ambil, ya. Kemudian jujur, katanya tadi, hormati guru. Terus kemudian menghargai teman dengan apa? Nggak boleh gampang mengejek, nolong-nolong, ya. Menghargai teman, sayang teman, gitu. Jadi nggak boleh membuli. Yang ke-9, yuk perhatikan yang ke-9 tertib. Kalau saat belajar guru yang sendiri itu namanya tertib apa tidak? Nggak tertib. Pengen kelasnya tertib apa pengen kelasnya tidak tertib? Enaknya gimana anak-anak? Temennya yang nggak tertib enaknya bagaimana ya? Biar diapakan? Nah, nanti ya lihat itunya. Kalau misalnya apa anak-anak? Kalau misalnya nggak tertib, nanti diingatkan dulu sama Bu Retno. Ya, diingatkan dulu kenapa kok bisa nggak tertib kayak gitu ya. Nah, sudah tahu. Oke, ada yang mau ditambahkan atau mau dirubah? Ada yang mau ditambahkan atau yang mau dirubah? Sudah cukup? Sudah cukup? Nanti saya foto ya, nanti saya tuliskan lagi. Saya suruh ketikkan lagi tulisan tapi pembuangnya kapan? Di waktu pelajaran apa dikumpulkan dulu? Ya itu bilangnya itu membuang sampah di tempatnya. Pada waktu Oke, pada waktu istirahat. Anak-anak sudah sepakat dengan ini? Ya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk pembuatan kegiatan kelasnya hari ini. Dan mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok dengan karakter yang lebih kuat. Tujuan dari segitiga restitusi yaitu merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Berikut adalah contoh praktek segitiga restitusi di SDN Jatimulyo 2 bersama kelas 1. Bayu, lihat beratnya, berapa banyak?
Jadi Bayu sikapnya harus yang sopan. Sini. Agak sini. Bayu, tadi Bayu nakal sama siapa hari ini? Kenapa? Memang itu apa? Bayu tahu apa itu? Nah, Bayu kan nggak tahu. Terus Bayu ngapain Aisyah? Gimana memang pas itu? Terus habis itu Aisyah bagaimana? Aisyah diam. Terus habis itu sudah nggak nakal lagi. Nah, sekarang Bu Retno tanya, setelah Bayu melakukan fak kayak gitu itu menurut Bayu benar apa salah kayak gitu? Salah ya? Terus kalau itu salah, terus Bayu bagaimana perasaannya kalau habis melakukan kesalahan kayak gitu? Perasaannya Bayu habis digoda Aisyah, terus habis itu Bayu ngefak. Bagaimana perasaannya Bayu? Senang habis kayak gitu? Enggak. Seharusnya bagaimana? Bayu sikapnya harusnya bagaimana? Enggak seperti itu kan? Nah, ingat enggak sama keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas itu peraturan yang kita buat. Ingat Bayu? Nah, seharusnya bagaimana? Bayu sikapnya bagaimana? Tidak nakal sama teman, terus enggak gimana lagi? Tidak melakukan sikap yang tidak baik ya. Jadi besok Bayu sikapnya harus baik ya, harus baik sama teman ya, nggak boleh ngefak kayak gitu. Itu baik, itu jelek apa? Baik sih Bayu? Jelek. Berarti kalau besok ada temennya yang nakal, ada yang temennya yang ngefak kayak gitu, Bayu harus bagaimana? Nggak usah diem aja ya, nggak usah dipedulikan. Oke, paham Bayu? Bu Retno yakin Bayu bisa. Soalnya dulu pas Bu Retno masih kecil juga kayak gitu. Bu Retno suka dijailin temennya, tapi Bu Retno diem aja, tak biarin aja. Temen-temennya ternyata lama-lama dia capek. Jadi semua orang itu pernah melakukan kesalahan. Bayu, Bu Retno, semuanya orang itu pernah melakukan kesalahan. Tapi kita harus belajar menjadi yang lebih baik lagi. Paham ya Bayu ya? Dari sharing budaya positif yang disampaikan Bu Retno secara keseluruhan, Bu Retno sudah menguasai materi. Semua materi disajikan secara terstruktur sehingga para peserta bisa mengetahui apa yang seharusnya dilakukan sebagai seorang pendidik. Untuk Bu Retno tetap semangat, semoga selalu mendapatkan kemudahan dalam setiap aktivitas. Semoga bisa selalu menularkan ilmu-ilmu yang didapat pada program Guru Penerak kepada teman-temannya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vita Dewi Mayasari, teman dari Bu Retno. Kebetulan saya mengajar di kelas 6. Alhamdulillah kemarin Bu Retno sudah menjelaskan dengan sangat baik tentang budaya positif. Nah, dari sini, dari budaya positif ini, ilmu yang bisa saya terima yaitu tentang menyelesaikan masalah, yaitu menggunakan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini salah satunya yang pertama, menstabilkan identitas, validasi masalah, dan menanyakan keyakinan kelas. Nah, pada saat ini semua sudah kita laksanakan, alhamdulillah masalah dari anak-anak akan segera mungkin teratasi, dan jadinya kita dalam mengajar ataupun mendidik siswa itu terlaksana dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah materi tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bu Retno pada pertemuan kemarin sudah bisa diterima oleh kami para guru, dan semoga dengan apa yang sudah disampaikan Bu Retno kemarin kita semua dapat mempraktekannya kepada anak didik kita, dan semoga
semoga kedepannya anak didik kita menjadi anak-anak yang memiliki bisa menerapkan budaya positif yang lebih baik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis saya mengobrol sama Bu Retno, hati saya jadi tenang. Bayu berjanji akan gak mengulangi lagi sama berteman. Berteman dengan apa? Dengan Teman. kalau berteman dengan baik. Baik. Sikapnya bagaimana kalau ke teman? Sikap sopan. Budaya positif sangat perlu diterapkan di sekolah maupun di rumah. Salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif. Lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter-karakter baik warga sekolah, dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya positif. Menciptakan lingkungan positif agar terbentuk suatu budaya positif adalah suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani, karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, belajar, membuat kesalahan, belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses perkembangan murid. Terima kasih.